Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama tentu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang kedua, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah wa qudwah kita, kepada teladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di pertemuan yang kedua dalam mata kuliah Manajemen Resiko Bank dan IKNB Syariah atau Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Nah, pada kesempatan yang kedua ini, pada pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membahas ya tentang sejarah singkat perkembangan manajemen resiko. Nah, tentu dalam hal ini nanti kita akan banyak melihat ya perkembangan regulasi ya, khususnya secara internasional, kemudian kita melihat bagaimana perkembangan manajemen risiko di Indonesia sendiri ya. Teman-teman yang saya banggakan, dari grafik yang saya buatkan secara sederhana, teman-teman bisa lihat ternyata terbentuknya atau sejarah perkembangan Basel ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang sering mendengar istilah Basel ya. Basel ini merupakan peraturan mengenai perbankan ya, yang dijadikan rujukan utama dalam praktek perbankan di dunia internasional ya. Nah, yang pertama, perhatian terhadap manajemen resiko ini dimulai sejak tahun 1974, yang mana di sini adalah BCBS terbentuk ya, atau Basel itu sendiri. Kemudian disempurnakan pada tahun 1988 Basel yang pertama ya, kemudian dilanjutkan ya. Ini kalau teman-teman lihat bagaimana perkembangan atau revisinya itu membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun kalau teman-teman lihat pergerakan tahun. Kemudian pada tahun 1996 ini ada Amendment to Capital Accord on Market Risk ya. Kemudian pada tahun 1999 ya, ini kalau teman-teman masih ingat, ini adalah momen ketika terjadinya krisis besar ya pada tahun 1998 ya. Ini dimunculkan New Capital Adequacy Framework atau kerangka kerja dalam hal kecukupan modal ya. Kemudian pada tahun 2004 atau 5 tahun berikutnya ini muncul Basel II atau revisi daripada Basel yang pertama. Kemudian pada tahun 2007 ini Basel masih di Basel yang kedua, tetapi mendapatkan revisi dengan metode advance ya. Kemudian baru pada tahun 2010 ini muncul Basel yang ketiga. Mungkin teman-teman masih asing ya, apa itu Basel? Apa saja yang menjadi perhatian Basel dalam hal manajemen resiko itu sendiri? Maka teman-teman bisa melihat kerangka kerja ya yang ada di depan teman-teman di sini. Nah, ini karena Basel pertama itu relatif masih sangat sederhana ya, maka saya langsung mengambil bagaimana acuan yang dipakai dalam Basel yang kedua. Nah, ketika fokus utama manajemen risiko yang dijadikan perhatian oleh Basel ini adalah perbankan syariah, maka pilar yang pertama adalah bagaimana perbankan ini memenuhi modal minimumnya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, bagaimana yang diperhatikan pertama kali dalam perbankan adalah bagaimana rasio kecukupan modal atau cadangan likuiditasnya. Termasuk dalam Basel, yang dibahas pertama kali adalah bagaimana sebuah perbankan bisa memenuhi modal minimumnya, berapa modal minimumnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peningkatan metode untuk resiko kredit. Sebagaimana kita tahu ya, pada tahun-tahun 1988 dan sebagainya, kita tahu bahwa perbankan syariah ini di Indonesia belum lahir. Kalau di dunia internasional mungkin sudah ada, tetapi mungkin belum maksimal. Maka memang di sini fokus perbankan ini masih perbankan konvensional. Maka satu-satunya resiko yang muncul adalah resiko kredit dan yang lain ya mengikutinya.
Kemudian yang ada di pilar yang pertama ini adalah perlakuan eksplisit pada resiko operasional ya, terutama dalam hal human ya, dalam sumber daya manusianya. Kemudian yang keempat adalah kerangka resiko pasar. Maka di sini ada 3 fokus utama, baru resiko kredit, resiko operasional, dan resiko pasar. Artinya dalam Basel II ini relatif masih sangat sederhana. Kemudian pilar kedua ini adalah proses review dan pengawasan ya. Nah, ini yang menjadi fokus utama Basel II adalah menilai solvensi vs profil resikonya. Kemudian bagaimana melakukan pengawasan pada perhitungan bank dan strategi modalnya. Kemudian bank juga harus melakukan atau menahan ya kelebihan dari modal minimumnya. Kemudian regulator ya, dalam hal ini pembuat regulasi akan mengintervensi pada tahap awal jika bank-bank yang diawasi mengalami penurunan modal ya. Kemudian yang ketiga dalam pilar Basel adalah pengungkapan struktur modal ya, kemudian bagaimana pengungkapan pengukuran resiko dan manajemennya ya, kemudian juga pengungkapan resiko profil ya, kemudian pengungkapan kecukupan modal. Nah, ini adalah kerangka Basel yang diatur dalam pengawasan perbankan, dan ini baru muncul di tahun kurang lebih di tahun 1988. Ketika tadi kita sudah bicara tentang kerangka kerja Basel, maka Basel di sini hanya sebagai suatu tambahan saja, karena kita nanti akan membahas materi yang berhubungan ya, lebih spesifik terhadap mata kuliah ya. Mata kuliah kita ya ini manajemen resiko perbankan dan industri keuangan syariah yang ada di Indonesia. Maka kita langsung saja masuk ke pembahasan yang berikutnya dan melihat bagaimana sih regulasi manajemen resiko yang ada di Indonesia. Nah, karena ketika kita bicara manajemen resiko, praktek manajemen resiko di Indonesia, maka yang menjadi panduan utama ya, ini adalah regulasi yang dikeluarkan oleh regulator atau lembaga otoritas jasa keuangan yang ada di Indonesia. Bisa dari peraturan Bank Indonesia, bisa dari OJK atau otoritas jasa keuangan. Karena ketika kita tadi menyaksikan ya bagaimana perkembangan manajemen resiko yang sangat dinamis ya, artinya sering berubah-ubah ya, apalagi di era sekarang ya. Ini bagaimana perkembangan industri keuangan yang sangat pesat ya, dengan segala macam instrumennya. Maka di sini teman-teman akan saya kenalkan tentang regulasi manajemen risiko yang ada di Indonesia. Yang pertama tentu regulasi manajemen risiko untuk bank syariah ya. Karena sejak tahun 2011 ya, 2013 baru muncul OJK, maka regulasi manajemen risiko ini masih dikeluarkan oleh peraturan Bank Indonesia, oleh Bank Indonesia ketika itu nomor 13 tahun _23 PBI tahun 2011, yang mana walaupun relatif masih lama tetapi regulasi ini masih berlaku, ya, ini tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Nah, ini adalah referensi pokok yang seharusnya teman-teman cari ya nanti ya untuk mendukung dalam proses pembelajaran manajemen risiko yang ada di Indonesia. Kemudian dilengkapi juga dari peraturan otoritas jasa keuangan ya, karena mulai tahun 2013 dalam hal regulator dan pengawasan juga menjadi wewenangnya otoritas jasa keuangan, maka dimunculkan ya POJK nomor 18 ya, POJK 03 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Tetapi apakah cukup dengan dua regulasi regulasi ini? Ternyata tidak. Karena regulasi yang mengatur tentang manajemen risiko ternyata dirinci dengan sangat banyak ya, dan sering berubah-ubah. Maka teman-teman tidak boleh hanya mengambil satu kemudian karena berubah sekali ya. Ambil contoh, di sini saya cantumkan ada POJK nomor 38, POJK nomor 3 tahun 2017 ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga mengatur tentang, semuanya mengatur tentang manajemen risiko. Khusus perbankan, maka teman-teman juga akan seharusnya akan mencari tentang peraturan, contoh ya paling mudah bagaimana peraturan tentang batas maksimal penyaluran dana ya, ini juga ada regulasi yang dikeluarkan oleh BPI. Kemudian juga ada regulasi atau aturan yang mengatur tentang batas kewajiban penyediaan modal minimum seperti yang diungkapkan pada Basel tadi ya. Nah, ini juga menjadi regulasi yang harus teman-teman baca dalam mata kuliah manajemen risiko bank syariah dan IKNB syariah. Nah, di sini kan ini adalah regulasi untuk bank syariah. Bagaimana untuk IKNB syariah ya, atau industri keuangan non bank syariah? Karena memang dua lembaga ini memiliki cakupan yang berbeda atau ruang lingkup yang berbeda.
Kalau teman-teman mencari regulasi tentang industri keuangan non-bank syariah, atau di sini saya sebut saja adalah pegadaian, asuransi, ya, kemudian lembaga pembiayaan, maka ini memiliki regulasi yang berbeda dengan bank, ya. Nah, kalau teman-teman mencari, mungkin teman-teman masih akan menemui ya POJK nomor 1, POJK 05 tahun 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Tetapi perlu teman-teman ingat bahwa POJK ini sudah dicabut, artinya sudah tidak berlaku. Dan sudah diganti POJK nomor 44, POJK 05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank, ya. Hanya dalam waktu 5 tahun saja sudah ada revisi, ya. Yang mana ini menunjukkan bahwa perkembangan manajemen risiko untuk industri keuangan ini sangat dinamis, sangat berkembang, sangat fleksibel. Nah, ini tentu yang awalnya hanya belasan lembar kemudian diurai lagi, dan tidak cukup, ya, tidak cukup dengan POJK nomor 44 tahun 2020, maka pada tahun 2020 sampai 2021 ini ada regulasi-regulasi untuk mengatur industri keuangan syariah. Ambil contoh, ada surat edaran 28, surat edaran SEOJK 05 tahun 2020, ini khusus untuk penerapan manajemen risiko bagi dana pensiun, ya. Ini sudah spesifik menyebut satu perusahaan dana pensiun, ya. Kemudian juga ada SE nomor 7, ya, 05/2021, ini juga untuk penerapan manajemen risiko bagi perusahaan pembiayaan atau pembiayaan syariah. Nah, regulasi-regulasi yang dimunculkan oleh POJK ini sudah mulai spesifik, ya. Kalau teman-teman melihat perbedaannya, ya, dari POJK nomor 1 ke POJK nomor 44, maka teman-teman akan menjumpai, ya, perbedaan yang sangat signifikan. Saya bisa mengatakan bahwa POJK nomor 44, ya, yang berlaku untuk industri keuangan non-bank syariah ini mengadopsi regulasi manajemen risiko yang diterapkan oleh perbankan, ya, lebih dulu. Karena memang sebagaimana kita tahu, penerapan lembaga keuangan, penerapan perbankan ini jauh lebih kompleks dan lebih, apa ya, saya sebutnya lebih bagus, ya, lebih dulu lebih bagus begitu. Akhirnya apa? Diadopsi oleh industri keuangan syariah, karena kita tahu bagaimana 5 tahun terakhir, ya, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada industri keuangan non-bank syariah, ya, baik itu dana pensiun, perusahaan pembiayaan, ya, kasus entah itu korupsi, penyelewengan dana dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pengawasan untuk industri keuangan non-bank syariah masih bisa dikatakan sangat lemah. Oleh karena itu tentu sebagai regulator, ya, OJK dalam hal ini melakukan pengetatan, ya, dalam hal ini adalah aturan yang mengatur tentang manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Mungkin teman-teman akan lebih menarik, nanti silahkan teman-teman cari, ya, apa perbedaan, apa yang berubah dari POJK nomor 1, ya, 05 tahun 2015 dengan POJK nomor 44 POJK 05 2020. Silahkan teman-teman bisa tuliskan nanti, ya, untuk melihat, ya, untuk menganalisa apa saja yang ditambahkan atau yang dihapus dan diperbaharui begitu. Kemudian berikutnya, secara umum, karena tadi saya katakan regulasi yang berlaku di industri keuangan syariah ini sudah diperbarui, ya, dan mengadopsi manajemen risiko yang ada di bank syariah, maka kurang lebih sama. Kalaupun ada tambahan, kurang lebih hanya 1-2 begitu. Nah, ini adalah resiko-resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama tentu kita bisa melihat ada namanya resiko likuiditas, ya. Kemudian ada yang namanya resiko operasional. Ada namanya juga resiko hukum, ya. Ada resiko reputasi, kemudian ada resiko strategis, ya. Ada resiko kepatuhan, ya, resiko imbal hasil. Kemudian ada resiko pasar, ya, resiko pembiayaan, ya, kemudian resiko investasi. Lalu apa pengertian dari masing-masing resiko ini? Nah, ambil contoh. Sebagai yang pertama, yang paling erat, ya, paling ketika dengan dunia perbankan, kita sebut aja resiko kredit, karena kita tidak bisa menafikan bahwa perbankan syariah juga mengalami resiko-resiko kredit, ya, karena walaupun mungkin tidak secara langsung kan begitu, ya. Nah, resiko kredit itu apa? Resiko kredit itu adalah resiko akibat kegagalan nasabah, ya, atau pihak lain dalam hal ini yang meminjam dana ke bank, ya. Artinya tidak bisa memenuhi perjanjian yang disepakati, ya. Jadi biasanya ini kalau kita melihat perbankan ini bisa mengelompokkan menjadi 5 tingkat kolektabilitas, ya.
Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mengajukan pembiayaan di bank. Biasanya kan ada yang lancar ya, ada yang kurang lancar, ada yang dalam perhatian khusus ya, ada yang diragukan, ada yang macet ya. Jadi dari klasifikasi itu maka perbankan tentu akan hati-hati ya, akan mengelompokkan ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar di mata kuliah yang lain tentang bagaimana kehati-hatian bank dalam melakukan screening nasabah yang baru begitu. Nah, ini adalah masuk dalam ranah resiko kredit. Kemudian ada resiko berikutnya adalah resiko pasar ya. Resiko pasar itu apa? Resiko pasar adalah biasanya kaitannya dengan posisi neraca ya, atau rekening administratif. Biasanya kan di laporan bulanan itu ada aktiva, pasiva, kemudian ada rekening administratif ya, yang biasanya terjadi akibat perubahan harga pasar ya. Ini biasanya terjadi karena ada perubahan dari aset yang diperdagangkan ya, atau disewakan begitu ya. Bisa entah itu falas ya, atau mata uang ya, atau aset-aset. Kalau kita bicara perbankan syariah ya, ketika akunnya jual beli ada perubahan nilai buku dari barang yang diperjualbelikan. Ini juga termasuk dalam ranahnya resiko pasar. Kemudian berikutnya ada resiko namanya resiko likuiditas. Apa itu resiko likuiditas? Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan ya. Dalam hal ini ya sumber pendanaan dari arus kas ya, atau dari aset liquid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan ya. Tentu dengan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jadi memang tidak hanya nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban ya. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan bank ini tidak mampu ya memenuhi kewajiban terhadap nasabah yang meminjam dana misalkan, atau yang menyimpan dana ke bank tersebut. Nah, makanya oleh regulator ya diatur ya bahwa perbankan harus mencadangkan ya modal minimum sebagai antisipasi resiko likuiditas ini. Kemudian berikutnya ada namanya resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. Ini bisa diakibatkan karena kesalahan atau human error ya, kesalahan manusia ya, atau kegagalan teknologi atau sistem, atau ada kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ini banyak kasus ya, biasanya memang karena paling sering ini adalah karena kesalahan manusia ya, atau memang kesengajaan dari manusia itu sendiri. Kemudian ada resiko hukum. Resiko hukum ini bisa diakibatkan akibat tuntutan hukum, atau memang karena kelemahan aspek yuridis dalam institusi atau entitas perbankan itu sendiri ya. Nah, resiko hukum ini timbul antara lain bisa karena ketiadaan peraturan undang-undang yang mendukung, atau bisa jadi karena memang kelemahan perikatan ya. Mungkin dalam hal ini bisa saya ambil contoh, misalkan ketika bank tidak hati-hati dalam hal jaminan ya, atau sembrono dalam hal perikatan jaminan, maka ini juga akan berakibat pada munculnya resiko hukum di kemudian hari ya. Contohnya apa? Ya seperti tidak dipenuhinya syarat syahnya kontrak misalnya ya, atau pengikatan agunan yang tidak sempurna mungkin ya, atau menerima agunan yang katakanlah bukan atas namanya sendiri. Nah, ini juga menyebabkan resiko-resiko hukum. Betapa sering ya kita menjumpai ada tanah sengketa dan lain sebagainya ya. Ini juga muncul dari hubungan kausalitas resiko hukum tersendiri ya. Kemudian berikutnya ada namanya resiko reputasi ya. Resiko reputasi ya, reputasi itu kan nama baik ya. Maka apa resiko reputasi ini? Resiko reputasi ini adalah akibat menurunnya kepercayaan masyarakat ya. Atau bisa jadi pemangku kepentingan ya, stakeholder, yang biasanya bisa bersumber dari persepsi negatif terhadap bank itu sendiri. Nah, biasanya resiko reputasi ini bisa timbul karena adanya pemberitaan media ya, atau rumor ya mengenai bank yang bersifat negatif. Serta juga bisa diakibatkan karena ada strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Jadi memang pemberitaan media itu bisa berdasarkan fakta atau memang karena hoax ya, maka bank juga harus memilih ya penyelesaian yang sesuai. Ketika memang karena hoax misalnya
ketika kepercayaan ini muncul karena ada pemberitaan media yang negatif dan berdasarkan fakta, ini yang mungkin menjadi PR ya, yang membutuhkan upaya lebih besar, lebih banyak oleh bank itu sendiri. Maka ketika kita berbicara reputasi, maka ini adalah dampak yang luar biasa untuk industri perbankan. Dan reputasi ini mungkin lebih tepat disebut sebagai akibat dari resiko-resiko yang lain ya. Ambil contoh resiko likuiditas ketika tidak dimitigasi dengan baik ya, ada nasabah yang tidak percaya, tidak bisa mencairkan dananya misalkan karena satu hal, maka pada tingkat selanjutnya reputasi bank itu sendiri akan terancam begitu ya. Kemudian ada resiko strategik ya atau strategis ya. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan oleh top manager ya, top pimpinan yang paling atas. Atau bisa jadi karena kegagalan ya dalam mengantisipasi terjadinya perubahan lingkungan bisnis. Biasanya resiko strategik ini bisa muncul ya, antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi misi bank ya. Bisa juga karena melakukan analisis lingkungan strategik yang setengah-setengah, parsial ya, tidak melakukan analisis yang komprehensif. Ini juga menjadi penyebab resiko strategi. Atau juga bisa karena tidak sesuainya rencana strategis antar level ya, antara top, middle, dan low ini tidak sejalan. Ini juga menjadi penyebab terjadinya resiko strategik ya. Selain itu juga resiko strategis juga timbul akibat kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis ya. Karena mencakup contohnya hari ini bagaimana perbankan sudah berlomba-lomba ya mengembangkan teknologi informasinya ya, bagaimana mengarahkan semuanya ke digital banking ya. Ketika sebuah perbankan tidak mengikuti ya alur yang sama, maka yang terjadi apa? Akan muncul resiko strategik yang pada akhirnya berdampak pada bank itu sendiri ya. Kemudian juga bisa muncul karena perubahan kondisi ekonomi makro yang mana mungkin di luar wewenang atau kemampuan bank itu sendiri ya. Atau juga bisa karena dinamika kompetisi yang ada di pasar ya. Munculnya pesaing-pesaing baru yang lebih bagus ya, lebih kuat. Nah, ini juga menjadi ancaman daripada resiko strategis itu sendiri. Dan yang terakhir juga bisa disebabkan karena perubahan kebijakan otoritas terkait. Kenapa? Ambil contoh, ketika tadi tahun 2020 ada perubahan besar-besaran ya untuk regulasi industri keuangan non-bank ya. Maka industri tersebut harus menyesuaikan ya. Harus menyesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Kalau tidak, apa yang terjadi? Maka tentu akan melanggar otomatis ya. Melanggar dan bisa berdampak pada bisnis usaha tersebut. Karena memang pada dasarnya manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas adalah mengatur ya agar usaha yang dijalankan ini aman ya. Aman untuk siapapun, aman untuk entitas ya sebagai perusahaan ya, aman untuk nasabah khususnya ya, untuk melindungi nasabah ya, jangan sampai nasabah dirugikan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga resiko kepatuhan ya. Resiko kepatuhan ini adalah resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan undang-undangan dan ketentuan yang tentu berlaku. Kalau bank syariah tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah, tidak mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, nah DSN MUI, ini juga berdampak pada resiko kepatuhan ya. Ini juga citranya akan bank syariah yang tidak mematuhi regulasi yang ada, tentu ini juga akan berdampak pada reputasi bank syariah itu sendiri. Apalagi bank syariah ini kan membawa nama syariah ya, yang memang oleh kacamata masyarakat dianggap lebih berkah ya, lebih halal dan lain sebagainya. Maka ini tentu akan menjadi semangat yang berbeda dibandingkan perbankan konvensional. Kemudian ada resiko imbal hasil. Nah, ketika kita bicara imbal hasil, ini adalah resiko yang secara spesial ya, unik, hanya dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun industri keuangan syariah ya.
Nah, resiko imbal hasil ini adalah resiko yang diakibatkan karena tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah ya, tidak terjadinya fluktuasi begitu ya. Kemudian juga karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil dari yang diterima bank dari penyaluran dana. Karena sebagaimana kita tahu, imbal hasil ini bersifat fluktuatif, tidak ada angka yang pasti. Yang namanya keuntungan itu kan kita tidak bisa menjamin angka yang tetap setiap bulannya, maka ini menjadi ciri khusus perbankan syariah. Kemudian yang terakhir adalah resiko investasi, equity investment risk ya. Ini sebenarnya berkaitan erat dengan resiko imbal hasil ya. Ini adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing ya. Karena kita tahu bahwa pembiayaan dengan basis bagi hasil ya, baik itu mudharabah atau musyarakah, ini cenderung memiliki tingkat resiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan akad-akad mudharabah, akad jual beli ya, murabahah, salam, istisna. Ini tentu menjadi ciri khasnya ya bank syariah itu sendiri. Maka memang bank syariah ini harus dikelola dengan lebih profesional, seharusnya seperti itu. Nah, saya kira cukup dalam pertemuan yang kedua ini. Semoga bisa memiliki manfaat untuk teman-teman sekalian. Silahkan nanti teman-teman bisa belajar lebih spesifik lagi ya terkait resiko-resiko yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun lembaga keuangan yang lain. Mungkin cukup dari saya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.